Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Hidayat dari 11T5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang instalasi kabel rumah gedung atau IKRG. Jadi yang pertama itu tujuan kegiatannya itu adalah agar peserta training mampu memahami. Yang A, ada cara penggunaan peralatan HSE atau K3LH. Yang B, ada instalasi kabel rumah gedung atau IKR, FTTH. Yang C, ada elemen jaringan FTTH pada rumah pelanggan. Yang D, ada cara melakukan instalasi IKRG. Dan yang E, ada cara pengukuran jaringan fiber optik di ODP dan roset. Nah, di sini saya akan menjelaskan peralatan dan fungsinya dari HSE atau K3LH atau yang disebut dengan Healthy Safety and Environment. Yang A itu ada full body harness, yaitu fungsinya mengamankan gerak berlebihan dan terjatuh. Yang B, helm pelindung, yaitu melindungi kepala dari panas, hujan, kejatuhan benda, percikan zat kimia, dan listrik. Yang C, ada sarung tangan. Fungsinya itu suhu panas atau dingin, api listrik, radiasi elektromagnetik, zat kimia, dan virus atau patogen. Yang D, ada sepatu pelindung, tertimpa atau benturan benda berat, tertusuk benda tajam, tersiram zat kimia, listrik, dan licin atau kesleo. Di sini ada cara penggunaan full body harness. Yang pertama ada periksa pengikat dan ukur sesuai dengan ukuran badan. Masukkan tali pengaman untuk tangan kiri atau kanan. Lalu yang kedua, putar ke belakang, selanjutnya masukkan tangan yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada pengikat pinggang dan perut. Yang keempat ada pasang kancing pengencang untuk bagian dada. Seperti ini contohnya. Lalu yang kelima itu ada kencangkan pengikat bagian dada. Nih, seperti ini agar melaksanakannya bisa. Definisi umumnya yaitu instalasi jaringan kabel telekomunikasi di rumah pelanggan atau gedung yang mencakup kabel fiber optik, kabel telepon atau copper cable, dan kabel UTP, lengkap dengan soket terminal dan roset, serta perkabelan listrik yang mencatu perangkat aktif. Atau dalam kondisi tertentu, kabel yang dipasang pada IKR atau IKPB hanya kabel UTP dan kabel telepon saja, serta kabel power. Di sini bawahnya ada elemen jaringan IKR terdiri dari pertama atau A, ada kabel fiber optik atau drop core. B, ada kabel fiber optik indoor. Yang C, ada kabel data atau UTP. Yang D, ada kabel telepon. Yang E, ada soket RJ45 dan RJ11 serta roset fiber optik. Yang F itu ada kabel listrik dan power plug. Yang G itu ada pipa pelindung atau PVC untuk jalur kabel. Nah, seperti ini contohnya ya. Lanjut. Lalu di sini ada IKR, jaringan FTTH, kabel masuk ke rumah gedung pelanggan. Ada dua cara, yaitu satu, jalur udara dengan dak atau tanah. Nah, penjelasannya itu yang dari udara, kabel drop fiber optik atau drop core tipe G657A atau B ditarik dari tiang dengan memasang bracket sebagai penambat messenger wire di dinding atau drisplang rumah pelanggan untuk menahan kelenturan apabila menggunakan OTP. Jika drop core berakhir di OTP, apabila tidak menggunakan OTP, drop core ditarik langsung
ke dalam rumah sampai ke roset atau langsung didorong ya. Yang kedua itu ada melalui jalur duct. Kabel fiber optik drop core tipe G657 atau AB ditarik dari ODP pedestal melalui duct secara bertahap antara PIT dengan bertahap untuk menghindari terjadinya tekukan patah atau bending apabila menggunakan OTP. Maka dropcore berakhir di OTP. Apabila tidak menggunakan OTP, dropcore ditarik langsung ke dalam rumah sampai ke rosetnya ya. Lalu di sini ada tata cara instalasi IKR. Metodenya ada 3, yaitu metode instalasi IKR. Ada 3, yaitu cara tanam, cara tempel, dan cara exposable. Tapi nanti saya akan menjelaskannya yaitu dengan cara tanam. Kegiatan instalasi kabel IKR atau IKRG meliputi instalasi kabel fiber optik UTP dan multipair yang dimulai dari ONT atau OTP sebagai titik awal penarikan. Yang pertama ada 1. Pasang ducting kabel sepanjang jalur tersebut dengan memperhatikan titik belok atau lekungan pada dinding. Langkah-langkah instalasi sebagai berikut. Nah, di sini saya akan membacakan langkah-langkah instalasinya sebagai berikut. 1. Ada tentukan jalur kabel yang akan dilaluinya. Yang kedua, ada ukur panjang kabel listrik dari ONT dan STB ke jalur sumber listrik terdekat atau pilih soket atau outlet tanam. Yang ketiga, ada potong kabel indoor atau fiber optik atau UTP dan multipair sesuai dengan ukuran yang akan ditentukan. Lalu yang keempat, ada penarikan kabel. Dilakukan secara perlahan, segmen per segmen agar jalurnya itu berkelok, tidak terjadi bending atau patah dan lain-lain. Yang kelima itu ada lakukan pemasangan konektor atau SC atau UPC RJ4 dan RJ11 pada masing-masing kedua ujung kabelnya. Yang keenam, ada koneksikan kedua ujung konektor ke perangkat OTP atau ONT dan roset atau STB, ONT dan terminal telepon. Yang ketujuh, ada tutup dan rapihkan. Setelah pemasangan tadi, jangan lupa untuk menutup dan rapikan ducting kabelnya. Yang kedelapan, ada lakukan aktivitas dan pengetesan layanan. Yang kesembilan, ada buat gambar layout penempatan perangkat pelanggan. Yang kesepuluh, ada buat laporan material yang digunakan, yaitu tentang cara-cara yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tata cara instalasi IKR, yaitu sistem tanam. Cara pemasangannya itu, yang pertama, lubangi dinding pada jalur yang telah ditentukan sedalam kurang lebih 3 cm. Nah, ini contoh gambarnya nih, seperti ini 3 cm lah. Ya, sekira-kiranya 3 cm. Yang kedua, buat lubang untuk penempatan rosetnya. Yang ketiga, masukkan kawat penarik ke dalam setiap pipa yang akan ditanam. Yang keempat, masukkan pipa pada jalur lubang dan pasang klem untuk menahannya. Iya, dipasang klem agar pemasangan itu dengan baik. Pemasangan yang kelima, ada pemasang kotak silang atau jika ada ya, kotak lurus, siku, dan kotak akhir pada setiap terminal. Yang keenam, jangan lupa tutup dengan adukan pasir semen, kemudian haluskan permukaan dengan semen basah agar pemasangan itu baik. Lalu di sini ada tata cara instalasi IKR rumah baru. Tata caranya itu 1. Jalur penarikan instalasi akan lebih rapi atau dapat dilakukan sistem tanam. Yang kedua, ada proses penarikan akan lebih mudah.
Yang ketiga, dapat dilakukan secara integrasi dengan pekerjaan instalasi lain. Yang keempat, menekan biaya instalasinya. Dan berikut adalah contoh-contoh gambar instalasi kabel rumah ya. Ini seperti ini. Lanjut. Instalasi kabel gedung atau IKG. Definisinya itu di sini, instalasi IKG adalah kegiatan instalasi kabel telekomunikasi dari titik awal atau ODP atau ODC menuju roset atau soket RJ45 dan RJ11. Elemen jaringan IKG itu A. Kabel fiber optik distribusi, B. ODP, C. Kabel fiber optik indoor, D. Roset atau soket RJ45 dan RJ11, E. Ada konektor SC atau pigtail, yang F ada kabel UTP atau kabel data, yang G kabel Cooper atau kabel telepon, yang H pipa jalur kabel. Nah, ini seperti ini ya gambar contoh pemasangan instalasi kabel gedung ya. Nah, di sini ada teknik instalasi IKG. Yang pertama, instalasi di atas plafon atau keiling. Yang kedua ada instalasi pada runway atau tray. Yang ketiga instalasi pada raceway. Yang keempat ada instalasi di bawah reset atau akses floor. Yang kelima ada instalasi floor duct atau conduit. Yang keenam ada instalasi dinding. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambarnya ya. Seperti ini. Nih. Nah, di sini ada teknik instalasi ceiling. Yang pertama, instalasi dapat dilakukan pada rangkaian plafon atau dipasang menggantung pada konstruksi atap bangunan. Terus ada cable killing support terbuat dari bahan yang ringan namun kuat ya. Kabel killing support berbentuk hook atau seperti huruf J ya, segitiga atau flex tray. Yang selanjutnya ada konstruksi kabel keiling support harus rigid sehingga kuat saat penarikan dan penempatan kabel. Pada pemasangan kabel keiling support harus memperhatikan beban kabel yang akan ditopang dan kekuatan dari rangka plafon. Selanjutnya ada komponen-komponen yang ada dalam konstruksi kabel keiling support, diantaranya J-hook, T-hook, keiling fastener, dan flex tray. Selanjutnya ada kabel-kabel harus dipasang secara rapi pada kabel keiling support dan peletakannya dipisahin sesuai dengan jenis kabel atau misalkan fiber optik atau multipair, UTP atau koaksial. Nah, di sini ada teknik instalasi runway atau tray. Yang pertama ada kabel tray atau runway dapat dipasang pada dinding, langit-langit atau menggunakan penyangga pada yang dipasang di atas lantai. Yang kedua, kabel tray atau runway terbuat dari bahan yang ringan namun kuat. Yang ketiga, ada jarak dari plafon kurang lebih 50 cm. Yang keempat, ada pemasangan secara horizontal, dipasang penyangga setiap 150 cm. Yang kelima, ukuran tray disesuaikan dengan kebutuhan 4 atau 4, 6, 9, 12, 15, 18, dan 24 inci ya. Lalu yang keenam ada kabel dipasang sejajar dan teratur sesuai rute yang dipisahkan sesuai jenisnya atau kabel power, UTP, dan Cooper fiber optik. Yang ketujuh ada untuk rute tegak lurus setiap 50 cm dipasang bias kabel dan rute mendatar setiap 100 cm dipasang tis kabel. Nah, seperti inilah contoh-contoh gambar teknik instalasi runway atau tray ya. Lanjut. Nah, di sini ada teknik instalasi raceway. Kabel raceway dipasang menempel pada dinding bangunan atau bagian-bagian permukaan bangunan lainnya pada section perkabelan horizontal maupun work area. Terus selanjutnya ada kabel raceway harus terbuat dari bahan plastik yang ringan namun kuat, umumnya terbuat dari PVC ya. Selanjutnya ada ukuran raceway dapat bervariasi. Contoh,
ukuran 20 kali 12 mm, dapat memuat bisa memuat 2 kabel ukuran 2 kali 16 mm atau 6 kabel ukuran 38 kali 25 mm atau 6 kabel dengan diameter kabel 55 mm. Selanjutnya pemilihan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan atau jumlah kabel yang akan dipasang di dalamnya. Nah, inilah contoh-contohnya seperti ini, teknik instalasi raceway. Lanjut, teknik instalasi raised atau access floor, yaitu satu langkah-langkahnya konstruksi akses atau raised floor berupa sistem lantai modular dengan pedestal yang kokoh berdasarkan pertimbangan kekuatan, keindahan, dan kemudahan instalasi. Yang kedua, jalur kabel harus menggunakan kabel tray. Yang ketiga, pada ujung terakhir kabel disediakan kabel select untuk kepentingan pemeliharaan dan perbaikan. Panjang kabel select disesuaikan dengan jenis kabel dan aplikasi penggunaannya. Nah, inilah contohnya seperti ini pemasangan teknik instalasi raised access atau access floor ya. Maaf ya, agak sedikit. Teknik instalasi floor duct atau conduit. Yang pertama itu caranya itu konstruksi floor duct terbuat dari bahan metal, non metal, rigid atau fleksibel dengan mempertimbangkan sifat keelektrisan. Yang kedua ada dimensi floor duct harus mempertimbangkan jumlah kabel dan fleksibilitas pengembangan. Yang ketiga harus disediakan trench duct sepanjang jalur sebagai tempat atau dudukan floor duct. 1. Floor duct dipasang sepanjang jalur trench dengan posisi stabil atau tidak goyang ya, tidak goyang sama sekali. Yang kedua ada penutup trench duct sepanjang jalur harus mudah diakses dan dapat menahan beban. Yang ketiga, jalur kabel power dipisahkan atau menggunakan kompromen dengan jalur kabel telekomunikasi. Yang selanjutnya, pada setiap titikan belokan, ini seperti titikan belokan-belokan seperti ini, atau persampingan harus disediakan akses point untuk pada akses point terakhir disediakan kabel slack untuk kepentingan perbaikan dan pemeliharaan. Terus selanjutnya penarikan kabel dilakukan span per span di antara dua atau akses point. Yang selanjutnya 10, untuk memudahkan penarikan kabel dibutuhkan tali atau kabel pemancing antara dua akses point ya. Yang 11 ada masukkan kabel pemancing ke dalam pipa. Yang ke-12, saat penarikan ikatlah ujung kabel pemancing dengan kabel, kemudian tarik kabel masuk ke dalam. Nah, inilah contoh teknik instalasi floor duct. Lanjut. Selanjutnya teknik instalasi pada dinding. Yang saat pertama, jalur kabel dipasang di dalam dinding dan terlindungi. Nah, seperti ini nih. Yang kedua, bahan material dapat berupa bahan metal atau non-metal, rigid atau fleksibel. Yang ketiga, ada pada rute yang membelok perlu dipasang fleksibel pipe. Yang keempat, untuk memudahkan penarikan kabel dibutuhkan tali atau kabel pemancing. Nah, seperti ini nih contohnya nih yang ada tali-talinya nih, yaitu seperti itu. Yang pertama, masukkan kabel pemancing ke dalam pipa, kemudian ujungnya disambungkan dengan kabel nih yang seperti di atas ini. Terus ada 2, tarik kabel pemancing dengan hati-hati per segmen tarikan sampai kabel masuk ke dalam pipa. Selanjutnya ada perangkat terminal pelanggan. Jenis layanan: 1. Voice atau pesawat telepon. 2. Data, komputer atau laptop. Yang ketiga ada video, SD TV, HD TV. Jenis perangkat: aktif telekomunikasi. Yang pertama fiber optik, ONT, optical network termination.
Yang kedua, UTP, set top box atau STB, HUB tergantung layanan, switch tergantung layanan, access point, option. Ada sesi bertanya, silakan bertanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kata-kata yang kurang atau ada kata-kata yang kurang jelas didengar. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.